Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 20. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Orang Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan ratusan tahun Mesir, dipimpin Tuhan melintasi gurun dan laut, lalu memasuki gurun lagi, menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di padang gurun yang merupakan lokasi antara Mesir dengan tanah perjanjian, tentu saja kondisinya sangat berbeda dengan Mesir yang telah tertata. Di padang gurun tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung berbagai kebutuhan hidup rutin. Di padang gurun jelas tidak mungkin bagi orang Israel untuk bercocok tanam atau membeli dari penjual bahan makanan. Di padang gurun tanpa sarana pendukung kehidupan, orang Israel mulai mengeluh tentang ketiadaan makanan jasmani yang cukup. Karena itu, ketika mereka mulai kehabisan persediaan bahan makanan yang mereka bawa dari Mesir, mereka mulai khawatir dan mengungkapkannya dalam keluh kesah. Tuhan yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir tidak hanya membawa mereka keluar dari wilayah kerajaan Mesir, lalu meninggalkan begitu saja di padang gurun. Keluhan atas ketiadaan makanan yang merupakan kebutuhan utama kehidupan direspon Tuhan dengan mengirimkan makanan dari surga. Makanan yang dikirim Tuhan berupa mana, sesuatu seperti sisik halus dikirim bersamaan dengan datangnya embun di pagi hari. Ketika embun itu mulai menguap, mulai terlihatlah makanan yang wujudnya seperti embun beku tersebut. Tuhan mengirimkan makanan untuk sekitar 2 juta orang Israel tersebut setiap pagi hari. Penyediaan makanan berupa mana yang tidak perlu dibeli maupun tidak perlu ditanam oleh orang Israel disertai dengan perintah supaya setiap orang mengambil menurut keperluannya dalam satu hari, sesuai jumlah anggota keluarga mereka. Mengambil mana yang diberikan menurut keperluan harian mengajarkan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah apa yang diperlukan manusia supaya tetap hidup. Ketiadaan apa yang diperlukan manusia akan membuat kehidupannya terancam. Ketiadaan apa yang diperlukan manusia dalam jangka panjang akan membuat manusia mengalami kematian jasmani. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan merupakan dorongan untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Orang merasa harus memiliki atau melakukan sesuatu karena berbagai alasan. Dengan mengambil mana sesuai kebutuhan harian, bukan keinginan memiliki cadangan makanan dalam jumlah besar, orang belajar untuk memiliki kesadaran bahwa makanan yang diperlukannya supaya tetap hidup sedikit jumlahnya. Orang tidak perlu menimbun makanan dalam jumlah besar akibat kekhawatiran tidak mendapatkan makanan di hari mendatang. Orang belajar untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan kepadanya. Perintah Tuhan kepada orang Israel untuk mengambil makanan secukupnya sesuai kebutuhan satu hari menjadi prinsip penting di dalam seluruh perjalanan kerajaan Allah. Perintah itu kemudian juga disampaikan Yesus Kristus ketika mengajarkan bagaimana seharusnya berdoa. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Meminta makanan pada hari ini menunjukkan keinginan orang percaya untuk bergantung terus-menerus kepada Allah hari demi hari. Yesus Kristus tidak mengajarkan untuk meminta makanan di bulan ini atau tahun ini. Doa ini mendorong orang percaya untuk terus-menerus bergantung kepada Allah,
bukan doa yang meminta kecukupan dalam jangka panjang, sehingga orang percaya bisa melupakan Allah untuk sementara waktu ketika kebutuhan tercukupi. Dengan meminta makanan secukupnya, mendorong orang percaya tidak membiarkan dirinya dikuasai kerakusan. Kerakusan adalah dorongan konsisten untuk menikmati makanan dan minuman lebih dari yang diperlukan. Dorongan makan dan minum jauh lebih banyak dari yang orang butuhkan. Dorongan yang menjadi kebiasaan memanjakan diri secara berlebihan dengan membiarkan nafsu yang tak terbatas terhadap makanan dan minuman. Dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus ini juga mengingatkan orang percaya bahwa sebenarnya manusia itu memerlukan sedikit untuk hidup, tetapi memiliki sangat banyak keinginan. Akibat sifat rakus yang dibiasakan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak bisa makan dalam jumlah cukup, manusia terbiasa mengumpulkan dalam jumlah yang banyak. Dengan meminta makanan untuk hari ini secukupnya, Yesus Kristus sedang mengajarkan untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai kerakusan maupun kekhawatiran.